Heboh sidang pra-peradilan Raffi Ahmad kemarin. Sidang pra-peradilan pertama digelar. Raffi Ahmad tidak dihadirkan oleh BNN. Benarkah alasannya? Karena BNN takut Raffi melarikan diri. Ataukah ada alasan lain? Lalu benarkah Hotma sampai marah lantaran Raffi tidak dihadirkan? Benarkah suasana sidang menjadi tegang? Padahal persiapan jelang sidang sudah amat matang. Mulai dari Amika Nita yang amat bersemangat hingga ratusan orang yang berangkat dari dahsyat mensupport Raffi. Lantas seperti apa kekecewaan pihak Raffi karena Raffi tidak dihadirkan? Seperti apa pula suasana saat Hotma dan Amika Nita lanjut ke Komisi 3 DPR? Lalu benarkah Wanda Hamidah justru berangkat umroh bersamaan dengan sidang Raffi? Benarkah Wanda masih mensupport Raffi dari belakang? Lalu bagaimana dengan Yuni Syara? Heboh sidang pra-peradilan dan BNN tak menghadirkan Raffi Ahmad dengan berbagai alasan. Akan dikupas selengkapnya hanya di Intens. Apa kabar pemirsa? Selama 1 jam, saya Mila Rahmawati akan hadir di hadapan Anda dalam Intens. Menyajikan kabar terkini, terpercaya, teraktual dari sebuah peristiwa secara intens. Sidang perdana pra-peradilan Raffi Ahmad digelar di Pengadilan Jakarta Timur kemarin. Namun sayang, Raffi tidak dihadirkan oleh BNN. Benarkah alasannya karena BNN takut Raffi melarikan diri? Ataukah justru ada alasan lainnya? Benarkah ketidakhadiran Raffi memicu kemarahan Hotma Sitompul dan suasana sidang pun menjadi tegang? Kemarin, sidang perdana pra-peradilan Raffi Ahmad akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun sayang, Raffi yang digadang-gadang oleh kuasa hukumnya bakal hadir dan membacakan permohonan pra-peradilan terhadap BNN ternyata tidak dihadirkan oleh BNN. Padahal sehari sebelumnya, kuasa hukum Raffi sempat menyatakan kehadiran Raffi membacakan permohonan pra-peradilan akan membuktikan kalau Raffi sehat jasmani maupun rohani, tidak memiliki ketergantungan maupun riwayat gangguan jiwa seperti yang didengung-dengungkan pihak BNN. Harapan itu kandas karena hingga sidang dimulai Raffi tidak juga dihadirkan. BNN mendalilkan alasan Raffi sudah menunjuk kuasa hukum sehingga tidak perlu hadir. Selain itu, pihak BNN juga menyebut demi keselamatan Raffi. Tak pelak lagi, jawaban pihak BNN langsung memancing perdebatan. Terima kasih Yang Mulia Pak Hakim. Kami ingin mengajukan dulu pertanyaan karena pemohon adalah Raffi. Kami mendampingi pemohon. Raffi sudah dipanggil ke BNN. BNN sudah memanggil ke Lido. Raffi sudah menandatangani surat panggilan. Mohon ditanyakan mengapa Raffi yang di dalam kewenangan BNN tidak dihadirkan pada pagi ini. Terima kasih Majelis. Kami beri kesempatan kepada termohon untuk menjawab permohonan dari pemohon. Terima kasih Yang Mulia Bapak Hakim dan terima kasih pada rekan kita dari kuasa hukum Saudara Raffi. Jadi mohon izin kami informasikan memang Saudara Raffi sekarang masih ada di Lido. Permasalahannya
dikhawatirkan masalah keselamatan karena jaraknya jauh, yang pertama. Yang kedua, kita tidak mau untuk mengganggu jalannya persidangan ini karena sudah dikuasakan dengan kuasa hukumnya. Tidak mengerti ini. BNN bisa mengatakan mengkhawatirkan bahaya keamanannya. Dari mana bahaya itu? Tolong dijelaskan majelis. Ini penting nih. Kami bukan mewakili, kami mendampingi. Tolong Raffi dihadirkan. Itu perintah undang-undang. Mohon kiranya ini dimaklumi, dan kita khawatirnya masalah jauh perjalanannya dari Lido ke PN Jakarta Timur. Yang pertama, yang kedua kita khawatirkan masalah kesehatannya. Yang ketiga kita khawatirkan barangkali melarikan diri. Nanti saatnya hakim akan menyatakan itu. Kan sudah memberi kuasa. Jadi sekali lagi, kalau proses pra peradilan itu hanya menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, pembantaran sampai dengan penghentian penyidikan, bukan materinya. Dalam beberapa persidangan tidak perlu hadir tersangkanya, tapi kalau hakim menetapkan nantinya baru kita hadirkan. Suasana sidang yang semula tenang dan dibanjiri para pendukung Raffi sontak menjadi tegang begitu pihak BNN melontarkan alasan keselamatan Raffi sebagai dalil tidak menghadirkan Raffi. Suasana semakin tegang dan memanas karena Hotma Sitompul, kuasa hukum Raffi, tersulut emosinya ketika pihak BNN menambahkan alasan baru, yakni dikhawatirkan melarikan diri dalam perjalanan. Bukan hanya kuasa hukum Raffi yang merasa ganjil dengan alasan tersebut, hakim yang memimpin sidang pun meminta BNN untuk menghadirkan Raffi dalam sidang berikutnya. Jangan bentar, begitulah BNN. Bentar, cukup ya, gitu. Jadi begini, ini kan perkara antara semi perdata maupun semi pidana. Kalau perkaranya perkara pidana, cuma hukum acaranya hampir semuanya pakai hukum acara perdata. Dalam arti begini, memang ada surat kuasa. Kalau di pidana kan didampingi kan, kalau di perdata surat dikuasakan kan begitu. Ini kebijakan dari hakimnya saja, tolong dihadirkan walaupun cuma sekali untuk bisa tahu persidangan ini. Kapan terserah saudara. Oke? Kalau bisa secepatnya. Jadi tidak harus ikut terus tiap hari, tidak. Iya. Mohon izin, mungkin kami akan hadirkan ketika pada saat kesimpulan ataupun nanti pada saat pembuktian. Terima kasih Yang Mulia. Bagaimana? Kami keberatan majelis, setiap persidangan Raffi sudah harus hadir. Apa sih yang dikhawatirkan? Melarikan diri, mau melarikan kemana? Bahaya dari mana? Jadi hakim mengambil kebijakan Raffi tetap dihadirkan, cuman tidak setiap saat persidangan harus hadir. Oke? Bisa siap, diterima? Kalau nggak bisa diterima, biar tuangkan dalam nanti kesimpulan saudara. Demikian juga BNN ya. Kalau nggak selesai nanti berdebat masalah hadir dan tidaknya. Oke? Baik majelis, ini menjadi catatan sejarah nanti. Ya. Bagaimana seorang pemohon haknya tidak diberikan. Itu aja menjadi catatan kita. Ya. Oke, gitu aja. Yang jelas hakim sudah memerintahkan untuk menghadirkan. Ya, baik. Majelis. Oke, silakan. Tolong majelis kalau boleh pada sidang berikutnya Raffi dihadirkan. Terima kasih majelis. Ini permintaan ya. Ya, tolong, saya juga setuju. Lebih cepat, lebih baik. Ya, oke. Kita koordinasi dengan Kepala Lido memastikan lagi bahwa kan Raffi hari Jumat itu sudah menerima panggilan, sudah dia tanda tangani. Nah, dari Kepala Lido menyampaikan bahwa kami sudah siapkan semua berkas-berkas, nanti menunggu penyidik, dan mereka sudah menghubungi penyidik. Dalam hal ini Direktur Sintetis BNN, Pak Atrial namanya. Itu. Tetapi ternyata sampai jadwal sidang tadi, sampai sidang dilaksanakan pukul 11.30 tadi, ternyata BNN tidak juga menghadirkan Raffi. Jadi kita sebenarnya sudah koordinasi ke Lido, dan Raffi sudah menunggu dari pagi sampai jam 12 tadi, dan Raffi sangat kecewa karena ini kan permohonan ini kan dia yang ajukan. Seharusnya dia hadir di situ.
Setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri bahwa penyebutan frasa sebagaimana terlampir dalam Ada dua hal yang takut keselamatannya. Saya tanya, ditakuti oleh siapa? Dari apa ditakuti keselamatannya? Mengganggu jalannya persidangan. Mengganggu apa, Raffi? Dia pemohon kok. Kemudian keamanannya, kesehatannya, takut melarikan diri. Ini semua alasan di luar hukum untuk menghadirkan Raffi. Ini pelanggaran undang-undang. Berulang kali tadi saya sampaikan sama ketua, sama hakim, Bapak Hakim. Jangan terjadi pelanggaran undang-undang dalam persidangan kita. Ya, yang kedua, materinya permohonan kita tidak dijawab sama sekali. Kita akan membahasnya itu besok hari. Intinya adalah undang-undang menjamin Raffi harus hadir. Untuk menghadirkan itu menjadi kewenangan hakim. Karena proses sidang pra-peradilan itu hanya menguji tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan. Jadi tidak bicara materi perkara. Materi perkara di sidang pokok nanti. Di sidang pokok di Jakarta Selatan. Ini hanya menguji tentang prosedur, tentang langkah-langkah yang diambil BNN. Itu ahli yang nanti akan menjelaskan. Termasuk kenapa Raffi harus direhab, itu ahli yang menjelaskan. Kita tentunya tidak sembarangan ya melangkah tanpa dasar, tanpa rujukan ahli, kita nggak akan melangkah seperti itu. Sidang perdana pra-peradilan kemarin tidak hanya membuat kuasa hukum dan ibunda Raffi kecewa, para pengunjung yang mayoritas sahabat, penggemar dan pendukung Raffi juga tak kalah kecewanya. Mereka menilai alasan pihak BNN demi keselamatan Raffi terlalu mengada-ada dan seperti dibuat-buat. Sentilan yang pedas datang dari Hotma Sitompul. Menurutnya alasan tersebut justru mempermalukan polisi yang bertugas menjaga keamanan. Bila hari ini BNN melakukannya lagi, Hotma menilai BNN memang berniat melanggar undang-undang. Kita tunggu aja pra-peradilannya besok ya. Oke. Ya pokoknya begini, undang-undang menjamin Raffi mesti hadir. Itu aja. Kira-kira besok mestinya hadir. Sebab begitu. Ya kita lihatlah betapa beraninya BNN melanggar hukum. Itu aja. Raffi harus hadir. Harus. Raffi harus hadir. BNN jangan melanggar undang-undang lagi. Keselamatan dari apa? Ini negara aman kok. Ya nggak, mestinya polisi lain tuh tersinggung tuh kalau dibilang keselamatan yang nggak terjamin. Nah ini yang izin-izin dari yang mana penyidik kali ya. Tadi malam saya udah ketemu Raffi tadi malam sampai jam 11 Raffi. Nah, ngomongin apa aja? Saya cek dia supaya dalam keadaan oke kan? Fisik sehat, psikis sehat. Udah selesai. Ngobrol nggak? Ngobrol lah lama sih 1 jam. Masa di tempat yang aman nggak bisa mengamankan Raffi ya? Artinya prosedur hukumnya mesti jalan dengan benar. Artinya Raffi harus hadir. Harus hadir ya. Tapi kan katanya besok dihadirkan. Alhamdulillah. Dan kami semua datang ke sini untuk melihat, mengkawal proses hukumnya Raffi ya. Ini bukan hanya untuk Raffi tapi untuk hukum yang ada di Indonesia ke depan. Sempat kecewa dong ya. Sempat kecewa dong. Sangat. Kalau saya sih sangat karena ini kan ditunggu gitu kan. Artinya ditunggu. Ya saya kecewa ya tentunya ya. Pokoknya keluarga kecewa semualah, Raffinya tidak dihadirkan. Alasannya takut melarikan diri katanya. Alasannya katanya demi keselamatan Raffi. Saya rasa semua orang pendukung Raffi, spot Raffi di sini mereka akan melindungi Raffi, gitu. Akan menyelamatkan Raffi. Sangat kecewa. Saya dengar katanya besok dihadirkan, mudah-mudahan dihadirkan gitu. Raffi, hidup Raffi. Hidup Raffi. Alasan BNN tidak menghadirkan Raffi menyulut kekecewaan keluarga, sahabat, penggemar, dan para pendukungnya. Padahal sebelum melangkah ke pengadilan, berbagai persiapan sudah matang. Ami Kanita, ibunda Raffi, begitu bersemangat berangkat sampai lupa sarapan. Lalu sahabat dahsyat berbondong-bondong ke pengadilan setelah mengheningkan cipta untuk kelancaran sidang Raffi. Lantas persiapan apa lagi yang dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Raffi? Saksikan Intens di segmen selanjutnya.
banyak berdoa dari kemarin, apalagi malam tadi terus-terusan berdoa untuk Raffi. Raffi Ahmad ternyata tidak dihadirkan. Padahal berbagai persiapan sudah matang dilakukan oleh pihak Raffi. Mulai dari Ami Kanita yang begitu bersemangat untuk datang sampai lupa sarapan, hingga Olga Syaputra yang menangis saat dahsyat mengheningkan cipta untuk sidang Raffi. Lantas seperti apakah suasana saat ratusan sahabat dahsyat juga para host berbondong-bondong langsung menuju pengadilan demi mendukung Raffi?